Kadin kisruh setelah terjadi dualisme antara Ketua Umum versi Munas Kendari Arsyad Rashid dan Ketua Umum versi Munaslup Jakarta Anindya Bakri. Sebagian kalangan melihat nuansa politis sangat kental dalam dualisme ini. Lalu, siapa dalangnya? Inilah Top Review. Hari Sabtu 14 September 2024 di sebuah hotel di Jakarta digelar apa yang disebut sebagai musyawarah luar biasa atau Munaslup Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Munaslup dihadiri 28 dari total 34 kadin provinsi serta 25 asosiasi. Hasil Munaslup menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsyad Rashid. Anindya yang dipilih secara aklamasi menyatakan terima kasih, sekaligus menyatakan bahwa sebagai Ketua Umum baru, dirinya akan memperbaiki hubungan Kadin dengan pemerintah. Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jabatan Arsyad Rashid sejatinya baru akan berakhir pada 2026. Sebagaimana diketahui, Arsyad Rashid terpilih sebagai Ketua Umum di Munas Kadin Indonesia ke-8 di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Pada Munas Kadin di Kendari, Arsyad Rashid memang bersaing dengan Anindya Bakri untuk memperebutkan posisi Ketua Umum. Akhirnya, Arsyad yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Pada Pilpres 2024, Arsyad menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sejak itu, upaya mendongkel Arsyad sudah terdengar. Dan akhirnya, pada 14 September lalu, upaya itu dilakukan melalui Munaslup. Nurdin Halid sebagai pimpinan Munaslup menyatakan Munaslup digelar sudah sesuai ADART. Sementara itu, alasan Munaslup digelar karena Arsyad Rashid tidak menjaga independensinya dalam politik. Baik proses persyaratan untuk menggelar Munaslup itu sudah sesuai dengan anggaran rumah tangga. Makanya saya memimpin Munas itu dengan betul-betul harus bersesuai dengan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi tentang pelaksanaan musyawarah-musyawarah di Kadin ini. Tapi tadi dibilang kalau Pak Arsyad dicabut karena dia menjadi tim pemenangan Pilpres. Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya antara lain bahwa pasal 14 Anggaran Dasar mengatakan sifat organisasi ini adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Seorang ketua Kadin harus menjaga independensi daripada Kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsyad. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan untuk menggelar Munaslup. Didongkel dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid bereaksi. Dewan Pengurus Kadin Indonesia di bawah Arsyad tidak mengakui Munaslup dan menganggapnya cacat hukum, serta tidak sesuai dengan ADART Kadin Indonesia. Arsyad Rashid menegaskan bahwa Munaslup ilegal. Mengenai klaim bahwa Munaslup digelar sudah sesuai ADART dibantah oleh kubu Arsyad. Salah satu hal terpenting dari Munaslup adalah meminta pertanggungjawaban Ketua Umum. Hal itu tidak dilakukan oleh Munaslup. Munaslup itu apa? Yang tadi saya bacakan sempat. Ya, hanya ada 3 hal. Meminta pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Kadin. Dan saya yakin kemarin pasti nggak ada agenda meminta pertanggungjawaban. Karena memang mungkin nggak tahu apa yang dilanggar. Ya, saya lihat itu. Kemudian mekanismenya, tahapannya juga jelas dalam pasal 18 tersebut. Jadi kita melihatnya bahwa itu merupakan satu perbuatan melawan hukum, dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kita di Kadin kita sepakat kita tegak lurus pada aturan yang ada. Terima kasih. Tak pelak, Munaslup yang memilih Anindya Bakri sebagai Ketua Umum itu menimbulkan dugaan adanya intervensi politik dari pemegang kekuasaan. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan unsur politis sangat terlihat dalam Munaslup. Pasti ada unsur politisnya ya, apalagi kalau itu dikaitkan dengan persoalan take and give di dalam urusan yang terjadi pada Partai Golkar gitu kan. Dan kemudian kita juga tahu ya, ini juga terjadi di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada transfer of power di era Pak Prabowo nantinya ya.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mau ikut campur dalam urusan Kadin. Presiden tidak mau bola panas di Kadin disodorkan kepada dirinya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adi mau bertemu sama Bapak, Pak Arsyad Rashid. Siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja. Ketua Umum Kadin versi Munas Kendari, Arsyad Rashid menjelaskan bahwa keabsahan kepengurusan Kadin adalah melalui keputusan Presiden, bukan SK Menkumham. Selama Presiden belum mengeluarkan kepres baru, maka yang sah adalah Kadin versi Munas Kendari. Kami ini tidak bukan dari Menko Hukum dan HAM, Menkumham. Nah, di sini yang membedakannya. Biasanya kalau misalnya asosiasi ataupun misalnya partai, ya, itu adalah ada akte notaris yang lalu dibawa ke Kumham untuk delegalisasi di sana, mendapatkan itu. Kadin ini adalah lahir atas undang-undang. Lahir atas undang-undang, dan di situ adanya Kepres. Makanya ada Kepres. Kepres terakhir yaitu Kepres nomor 18 tahun 2022 yang menyatakan hasil daripada Munas di Kendari, dan di situ tercatat hasil Munas Kendari dengan atas nama Ketua Umum, nama saya M. Arsyad Rashid. Dalam dualisme ini, di mana posisi Presiden Jokowi akan ditentukan, apakah Presiden akan mengeluarkan kepres untuk Anindya atau tidak. Saya katakan ya, apakah Presiden akan membuat kepres ya, dan kepres itu diberikan kepada siapa? Itulah yang menurut saya posisi Presiden yang sesungguhnya ya. Meski Presiden menyatakan tidak mau disodori bola panas, tapi mau tidak mau harus membuat keputusan. Dari situ akan terjawab apakah benar ada intervensi atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.